us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall. And may your presence go with us. Saudara, kita adalah warga negara kerajaan sorga. Dan sang raja berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, dan di mana kamu akan tinggal. Amin. Sandang, pangan, papan. Kalau janji Tuhan pasti. Baru saja mereka mengalami mujizat itu. Dan mereka seperti dibawa yaitu ke 1400 tahun yang lalu ketika nenek moyang mereka melintasi laut secara ajaib dan diberi makan di padang belantara. Saya mengajak Anda semua dan saya untuk mengingat yaitu pemeliharaan Tuhan. Berapa banyak pada Anda pernah mengalami pemeliharaan Tuhan? Soal hal yang kecil, soal makanan, bukan usaha yang spektakuler. Yang pernah mengalami. Beberapa hari Roh Kudus berkata pada saya, experience. Tuhan akan membawa kita kepada another experience. Tapi sebelum itu, siapa pernah mengalami pertolongan Tuhan? Disembuhkan, ditolong. Berapa banyak yang mengalami? Angkat tangan. Amin. Saudara yang kasih, sesudah mujizat itu, sesudah mujizat bahkan badai berhenti, mereka belum juga mengerti. Karena itu saya mengajak kita untuk mengingat kebaikan Tuhan untuk hal yang kecil. Seringkali kita minta yang spektakuler, yang ajaib. Hal yang kecil kita lupakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Hari ini rasanya Tuhan itu mungkin jauh. Tapi Tuhan selalu dekat pada waktu justru ada badai. Tuhan itu justru nyata ketika malam hari. Ketika keadaan makin memburuk. Ketika keadaan sepertinya tidak ada harapan. Di situ Tuhan muncul, saudaraku. Jam 3 pagi. Firman Tuhan berkata kitab Keluaran 14 tadi. Pada jam jaga pagi. Hari ini kalau mungkin orang tuamu gak peduli, gembalamu gak tahu, pemimpinmu atau bosmu gak mau tahu, ada yang mau tahu, saudaraku. Yesus melihat keadaanmu dan dia akan berjalan, dia akan naik di atas perahumu dan pedulah badai itu. Saya mau beritahu saudara, Tuhan kita bekerja untuk umatnya sepanjang malam. Sepanjang malam Tuhan berdoa buat saudara saya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Oke, silakan duduk saudara kekasih. Shalom. Buka bersama saya Injil Markus pasal yang ke-6. Baru saja yaitu murid-murid dan begitu banyak orang mengalami penyediaan Tuhan. Yaitu mereka diberi makan. Cuma lewat 5 roti dan 2 ikan, 5.000 laki-laki. Belum termasuk wanita dan anak-anak mungkin sekitar 20 ribuan. Mereka semua makan dan kenyang. Jangan lupa. Dalam Tuhan selalu kenyang. Amin. Kenyang dengan kebaikannya. Dan ayat 45 berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk apa? Berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat
Betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Angin yang melawan. Contrary wind. Maka kira-kira jam 3 malam. Ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air. Mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia. Dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata pada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Be of good cheer, rejoice, I am, do not be afraid. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji nama Tuhan. Saudara, kita adalah warga negara kerajaan sorga. Dan sang raja berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai, dan di mana kamu akan tinggal. Amin. Sandang, pangan, papan. Kalau janji Tuhan pasti. Janji manusia durung karuan. Tapi kalau janji Tuhan pasti terjadi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Baru saja mereka mengalami mujizat itu. Dan mereka seperti dibawa yaitu ke 1400 tahun yang lalu. Ketika nenek moyang mereka melintasi laut secara ajaib. Dan diberi makan di padang belantara. Saya mengajak Anda semua dan saya untuk mengingat yaitu pemeliharaan Tuhan. Berapa banyak pada Anda pernah mengalami pemeliharaan Tuhan? Soal hal yang kecil, soal makanan. Bukan usah yang spektakuler. Yang pernah mengalami. Beberapa hari Roh Kudus berkata pada saya, experience. Tuhan akan membawa kita kepada another experience. Tapi sebelum itu, siapa pernah mengalami pertolongan Tuhan? Disembuhkan, ditolong. Berapa banyak yang mengalami? Angkat tangan. Amin. Saudara yang kasih, sesudah mujizat itu, sesudah mujizat bahkan badai berhenti, mereka belum juga mengerti. Karena itu saya mengajak kita untuk mengingat kebaikan Tuhan untuk hal-hal yang kecil. Seringkali kita minta yang spektakuler, yang ajaib. Hal yang kecil kita lupakan. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan. Saya ingat kesaksian saudara Setiawan Uy dan Lira. Secara ajaib putrinya dilahirkan. Memang waktu lahir itu cuma 6 bulan sekian saudara. Kecil sebesar telapak tangan ini. Ya lebih kecil dari boneka yang kecil. Dan saat itu tidak bisa minum apa-apa kecuali air susu ibu. Dan mereka ada di Singapura. Karena ada di Singapura mahal, saudara. Kalau di sini mungkin bisa cari ya jemaat. Bisa cari teman. Siapa yang bantu menyusui anak saya. Ini di Singapura, saudara. Dia telepon saya, Om. Doakan saya. Bahwa istri anak saya ini tidak bisa dikasih yang lain kecuali air susu. Saya bilang kepada dia, Setiawan, kamu tahu siapa nama Tuhan? Siapa Om? El Shaddai. Apa arti El Shaddai? Berbuah dada ganda. Double breasted one. Sepasang saja cukup. Ada anak kecil tanya ibunya. Kenapa sih mami kok 2? Apa satu hangat, satu panas, satu dingin katanya. Anak kecil saudara. Tapi the double breasted one artinya berbuah dada ganda. Lebih dari yang kamu butuhkan. Saya katakan begitu pada dia. Ya Om tolong bantu doa. Sore dia telepon saya. Om tahu apa yang terjadi. Apa Wan? Ada seorang ibu, orang Yahudi Amerika, punya masalah. Masalahnya itu dia kelebihan air susu. Dan dia harus keluarkan. Kalau tidak keluarkan malah jadi kanker katanya saudaraku. Ya. Jadi yang satu butuh air susu, ibu ini setiap hari store air susunya gratis. Itulah Allah kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ingat segala kebutuhanmu yang dipenuhi oleh Tuhan. Baru-baru saya mengalami hal yang kecil, yang sederhana. Tapi saya tahu itu Tuhan, saudara. Saya punya minyak wangi itu habis. Tinggal 1 tetes. 1 kali pakai habis. Ya enggak apa-apa.
Tuhan berkati saya bisa beli kan. Ya. Tapi saya dalam perjalanan pelayanan di Philadelphia. Kaki saya lagi sakit saudara ya. Kalau pergi apa juga agak repot. Dan pada saat itu saya tanya kepada pendeta Chris Mesak yang ada di Philadelphia. Chris ini beli di sini sebab istrinya pandai cari diskon ini dan itu. Oh Pak, nanti saya aturkan deh. Saudara besoknya diajak makan siang. Ya, diajak makan siang oleh seorang pengusaha di sana yang anak Indonesia. Saya dibawakan minyak wangi, saya butuh cuma sedikit saudara. Saya mau beli yang 50 mili. Dibawakan hampir 1 liter saudara. Jadi 1 kotak begini untuk istri saya, untuk saya. Macam-macam. Mereknya semua cuma macam-macam saudara. Saya bilang sama Tuhan ini luar biasa. Kalau minyak wangi aja saudaraku disediakan. Apalagi urapan. Apalagi kuasa. Saya mau beritahu saudaraku, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, itu mukjizat terbesar. Keselamatanmu dan keselamatanku, itulah mukjizat terbesar. Yang lain-lainnya kecil, yang terbesar aja diberikan. Firman Allah berkata, kalau putranya saja diberikan kepada kita, bagaimana mungkin dia tidak memberikan yang lain bersama-sama dengan dia. Tepuk tangan bagi Allah kita. Allah kecil. Satu kali kita berangkat ke Sydney. Istri saya, waduh katanya. Kenapa waduh sayang? Suami kan harus membereskan waduhnya istri. Waduh katanya ketinggalan. Ketinggalan apa? Foundation untuk bedak. Buat wanita itu gempa bumi saudara. Iya toh? Saya bilang gampang, beli dong di duty free. Kamu enggak ngerti, mana ada orang jual foundation di duty free, adanya cuma minyak wangi. Betul juga enggak ada saudara. Ya kan, katanya, sudahlah, Tuhan menyediakan. Kita sampai Sydney, tengah malam saudara. Terbangan 5,5 jam. Tengah malam. Kita tinggal di satu keluarga orang Indonesia. Jemaat baru, saudaraku yang alami mujizat. Ibunya itu polio, saudara. Didoakan berjalan saudara. Nah keluarga ini mengundang kami tinggal di rumahnya. Malam hari nyonya rumah ketok kamar kita. Dan dia datang minta maaf pada istri saya. Ibu saya ini mau minta maaf. Kenapa? Saya mau beri hadiah sama ibu. Cuma hadiah ini tidak umum. Ya, masa orang memberi ini? Saya tahu isinya apa? Foundation. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Yes. Kita mengalami hal yang kecil seperti itu. Firman Allah mengatakan Yesus menyuruh muridnya ke Bethsaida. Bethsaida artinya house of fish. Rumah ikan. Bethsaida adalah hometown daripada Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, dan mungkin beberapa murid Tuhan Yesus. Saya baru kembali dari Toronto pelayanan di sana. Perjalanan saya ke sana berbuah saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan. Amen. Ya saudara, Tuhan itu adalah Allah yang menyediakan saudara. Ya, Tuhan itu Allah yang menyediakan. Saya ketika pulang pun no place like home saudara. Dalam perjalanan keliling kemana-mana, istri saya bilang enak Indonesia ya. Dan perjalanan pulang adalah perjalanan yang menyenangkan. Saya bayangkan itu bagi murid-murid. Mereka baru saja mengalami satu euforia luar biasa. Membagikan roti kepada 20.000 orang, saudara. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Dan sekali ini Yesus yang menyuruh mereka untuk menyeberang. Pastikan saudara dalam segala hal. Saudara disuruh oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Saya mengalaminya. Kalau Tuhan yang suruh dia tanggung jawab saudara. Saya ingat ketika kita beli tanah di Biak buat gereja. Saya berkata karena yang punya tanah itu orang-orang Papua asli. Yang seringkali ditipu investor. Saya bilang kepada pendeta Bram Uniplaita, Pak Bram, jangan tawar. Tumon saudaraku, beli jangan tawar. Ya. Tergantung Tuhan kadang-kadang suruh nawar, kadang-kadang tidak boleh tawar. Oleh Pak Bram bahkan ditambahi saudara. Ketika dia memberikan kemurahan kepada orang-orang di sana.
Orang yang memberikan kemurahan, beroleh kemurahan. Bahkan mereka berikan tanah mereka lebih besar lagi. Dan di sini Yesus berkata, pergilah ke seberang. Dan dia menyuruh orang banyak untuk pulang. Yesus mau melatih murid-muridnya. Dia tidak berbicara pada semua orang. Kalau saudara adalah murid Tuhan, dia akan berbicara pada Anda. Pergilah ke seberang. Lalu Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Saudaraku, firman Allah mengatakan mereka ada di tengah danau. Dan mereka sedang menghadapi angin sakal. Mereka sedang mendayung dalam keadaan seperti putus asa, saudaraku. Yesus melihat mereka. Hari ini Yesus tidak di atas bukit, dia ada di sorga. Dia adalah raja di atas segala raja. Tetapi saudaraku, pada hari Pentakosta, minggu depan, kita ini adalah merayakan hari raya Pentakosta. Segala kuasa yang di langit, di bumi, diberikan kepada Yesus Kristus, putra mahkota sorga. Dan dia, saudara, ada orang menghina saudara. Where is your God? Di mana Allahmu? Katakan, Allahku ada di sorga. Dan dia melihat keadaanku. Mungkin hari ini kapalmu sedang goncang. Engkau sedang menghadapi angin sakal. Engkau rasanya tidak bisa maju. Engkau mendayung dan mendayung. Tapi semuanya contrary. Semuanya seperti melawan. Saya beri kabar baik buat saudara. Jesus saw you. Yesus melihat engkau. Amen. Dan semalam-malaman itu dia berdoa. Firman Allah berkata, Tuhan Yesus mendekati mereka. Dan berjalan seolah-olah mau melewati mereka. Perhatikan dalam Markus pasal ke-6. Pada jam 3 malam. Katakan jam 3 malam. Ia datang pada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Saya harus mengerti satu hal ini. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 28. Kepada kedua murid di Emmaus. Yesus seolah-olah mau meninggalkan mereka. Bukan meninggalkan, seolah-olah mau meninggalkan. Yesus yang sama ada hari ini, bukan meninggalkan saudara, seolah-olah mau meninggalkan. Saudara yang kasih, di rumah kita ada seekor anjing istri saya. Waduh. Kalau istri saya sudah pakai daster, dia loncat-loncat, saudara. Begitu istri saya keluarkan koper, dia stres. Dia tahu dia akan ditinggalkan, saudaraku. Baru-baru kita datang dari Amerika, kita sudah buka koper, wah anjing ini loncat-loncat, senang sekali. Istri saya bilang, coba lihat, ekornya begini, saudaraku. Apalagi setelah koper-koper saya keluar dari kamar kita. Oh, she's so happy, namanya Jello. Kemudian besoknya ada koper besar lagi 2 di sana. Dia jadi stres, saudara. Anjing aja mengerti loh, saudaraku. Anjing saja bisa kangen. Tetapi satu hal, saudaraku. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Seolah-olah. Ada satu hal yang saya mau tunjukkan pada saudara. Jam 3 petang. Dia datang pada mereka. Kenapa orang tanya pada saya, Pak Timotius, gereja lain itu perjamuan kudus sebulan sekali. Apa tidak ngerepoti, Pak? Kok selalu diperingati perjamuan kudus? Saya bilang, manusia itu al-insan, si pelupa. Maka karena itu, kita selalu mengingat kematian dan kebangkitan Yesus. Setiap kali perjamuan kudus bagi orang Israel, itu adalah, saudaraku, peringatan akan Pesach. Passover. Saya mengajak kita melihat kitab Keluaran pasal 14. Saya hubungkan dengan Markus pasal ke-6 ini. Orang Israel disuruh keluar dari tanah Mesir, kembali ke Kanaan. Untuk kembali ke Kanaan, biasanya adalah menyusur laut besar. Laut Mediterranean. Itu sesuatu yang biasa. Dan tidak sampai 2 minggu mereka udah sampai. Jalan kaki ya. 2 minggu, 11 hari. Kalau cepat 2 minggu udah nyampe.
Tapi firman Allah mengatakan, Tuhan menuntun mereka tidak melalui jalan yang biasa. Tetapi melalui jalan yang lain. Mereka dibelokkan. Mereka dibelokkan menuju ke daerah sebelah timur. Sampai berhadapan dengan laut Teberau. Bukan Red Sea sebetulnya, tapi Sea of Reeds. Laut Teberau. Dan laut Teberau itu dalamnya berapa? 800 meter. Ketika mereka sampai di sana, mereka dikejar oleh tentara Firaun. Firaun mengerahkan yaitu kereta berkudanya, pasukan berkudanya dan mengejar orang Israel. Mereka baru sadar sebab orang Israel keluar membawa perak dan emas. Firman Allah berkata mereka keluar dengan sukacita. Mereka keluar dengan rejoicing. Mereka keluar saudaraku sebab hasil jeripaya orang Israel, orang Mesir diberikan kepada mereka. Dan pada saat itu ketika mereka melihat di depan laut, di belakang tentara Mesir, mereka mulai ketakutan dan berteriak-teriak, apa kurang kuburan di Mesir yang kau mengubur kami di sini? Saat itulah Musa berkata, dalam Keluaran pasal 14 ayat 13, tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Saudaraku, kita baca Keluaran 14 ayat 21 sampai dengan 28. Kita baca beberapa ayat. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu, siapa? Tuhan, katakan Tuhan. Menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang pada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu, yang membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal daripada mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering. Dari tengah-tengah laut sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Perhatikan saya. Saya perhatikan tadi Tuhan Yesus itu berdoa semalam-malaman. Ketika mereka menyeberang mungkin sudah maghrib. Sekitar jam 6, jam 7. Dan mereka sudah mendayung saudaraku sampai kehabisan nafas. Tapi sepertinya Tuhan membiarkan mereka. Tidak. Tuhan berdoa bagi mereka. Saya tahu bahwa kemenangan ada di atas bukit. Ketika Musa mengangkat tangannya, maka lebih kuatlah Israel. Ketika Musa turun tangannya, Israel terdesak. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bisa capek seperti Musa. Tuhan kita adalah Tuhan yang penjaga Israel. Yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tepuk tangan buat Allah kita. Saudaraku, saya buat satu pernyataan buat saudara. Tuhan itu kerja
shift malam, saudara. Saya baru kembali dari Philadelphia. Di sana banyak sekali orang Surabaya, saudaraku. Yang menyenangkan buat saya adalah setiap ketemu mereka. Pak, saya ini dulu di presenter. Saya dulu di presenter. Saya dulu di Petani Manyar. Saya dulu di presenter. Oh, senang sekali ketemu dengan Bapak. Tapi apa kerja mereka? Mereka kerja shift malam, saudara. Dulu ada seorang pengusaha di sini. Ya salahnya sih suka judi, saudara. Ketika bangkrut, kerja di Philadelphia. Ngapain? Jabutin bulu ayam, saudaraku. Jabutin bulu ayam. Kalau sudah dicabut dengan mesin pun masih kurang, jadi perlu dijabutin. Jam berapa? Jam 2, jam 3 pagi. Karena itu mereka stres, saudaraku. Tidak ada orang suka bekerja shift malam. Karena apa? Karena gajinya nggak cocok dengan pekerjaannya, saudaraku ya. Tidak ada orang kalau tidak terpaksa. Tapi saya mau beri kabar buat saudara. Allah yang disembah oleh para malaikat. Demi umatnya mau bekerja shift malam, saudaraku. Firman Allah berkata jam 3 pagi. Yesus berjalan di atas air. Mendekati mereka. Dan dari jam 7 malam, jam 3 pagi, Yesus melihat mereka, berdoa buat mereka. Saya mau beritahu saudara, Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dia melihat keadaanmu, dia tahu keadaanmu. Kalau engkau lelah untuk mendayung, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia berjalan mendekati kita. Dan dia seolah-olah mau melewati kita. Dalam Lukas 24 ayat 28. Waktu Yesus berjalan dengan 2 orang murid sampai ke Emmaus. Saat itu seolah-olah Yesus mau meninggalkan mereka. Hari ini mungkin beberapa saudara berkata, Tuhan jangan tinggalkan saya. Saya jamin saudaraku, Tuhan tak pernah meninggalkan. Kita mengira dia meninggalkan kita. Tidak mungkin. Yesus cuma seolah-olah. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat apa? Seolah-olah akan meneruskan perjalanannya. Pura-pura, saudaraku. Ya, pura-pura mau meninggalkan. Saudara, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia udah berjanji. Saya sampaikan padamu bahwa Tuhan itu tidak mungkin ingkar janji. Dia mungkin berbuat seolah-olah mau meninggalkan engkau. Seperti penyakit kau tidak ada jawab, kau tidak ada kesembuhan, kau tidak ada penyelesaian. Tuhan tidak pernah terlambat, ya, betul ya. Pada waktu mau habis kontrak, Tuhan turun tangan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Dan semalam-malaman itu, Tuhan bekerja. Memang Tuhan tidak perlu bekerja. Tapi demi umatnya semalam-malaman itu angin timur diperintahkan membelah laut itu, saudara. Dan ketika orang Mesir mencoba, orang Israel kok berani, mereka lewat sana. Musa mengangkat tangan dan mereka terkubur baik-baik. Hari ini ditemukan penemuan-penemuan kereta berkuda di dasar daripada laut Teberau. Yang saudara dengar itu bukan dongeng. Tapi saya mau tanya di sini, saudara punya Alkitab ataupun handphone ataupun iPad, berapa banyak saudara percaya firman ini Alkitab adalah firman Allah? Angkat tinggi-tinggi. Ayo, yang percaya ini firman Allah angkat, lebih tinggi. Haleluya. Dengar saudaraku, imannya orang Indonesia itu iman tahan banting, saudaraku. Kita tidak ada jaminan apapun dari pemerintah. Kita melalui krisis demi krisis. Kita tahu bahwa Tuhan melihat keadaan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita bekerja shift malam, saudara. Mazmur 121 berkata, Tuhan adalah penjaga Israel. Yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Apa yang membuat dia begitu? Dia mengasihi kita. Amen. Siapa orang paling mencintai saya? Ada istriku. Tapi kasih ibu, kasih yang berbeda.
Saya dulu pasien asma, saudara. Dan sebagai pasien asma, saya ini jadi anak yang sangat lemah. Kalau makan obat, saya tidak tahan. Kalau disuntik, jantungnya berdebar. Dan kalau malam saya tidak bisa tidur. Orang sakit asma itu tarik napas susah, keluarkan juga susah. Tapi ada satu tempat di mana saya bisa tidur dengan enak. Dan besoknya penyakit asmanya berkurang di dada ibu saya. Sampai usia kurang lebih 11-12 tahun. Di mana saya mengalami penyakit asma yang berat. 1 tahun, saya 3 bulan di tempat tidur, saudara. Kalau hari ini jadi insinyur, jadi dokter, itu anugerah Tuhan. Betul. Dan kalau saya di dada ibu saya, dia akan bersila. Saya tidur di dadanya. Dan saya dengarkan musik. Yaitu jantung ibu saya. Tak, tak, tak. Saya tertidur, saudara. Saya mengerti yang di dalam Alkitab saya katakan. Tenang seperti anak ya, yang diasuh oleh ibunya. Itu saya alami. Siapa lagi yang pernah kerja malam buat kita? Saya ingat papa saya. Satu kali saya diajar untuk menembak, saudara. Ayah saya seorang pemburu. Usia 14 tahun saya diajak ke hutan. Diajar untuk menembak. Saya udah asma, kacamatanya tebel, saudaraku. Kalau suruh nembak itu udah bakat saya, saudaraku. Ya. Tapi hari itu yang saya ingat adalah ketika kita akan pulang, kita naik yaitu Jeep Land Rover. Jeep Land Rover itu bisa melintasi yaitu sungai dalam keadaan normal. Tapi hari itu banjir bandang. Suaranya mengerikan sekali, saya tidak pernah lupa malam itu. Dan saudaraku di kiri kanan kita, orang-orang kita tidak kenal. Mereka berbahasa Madura yang kental sekali. Tidak kita kenal. Dan kita harus meninggalkan jeep di seberang sana. Dan menyeberang lewat sebuah jembatan darurat terbuat daripada tali. Tali dan kayu dan bambu. Sementara di bawah itu suara sungai itu menakutkan, saudara. Malam hari itu di mana saya tidur. Saya tulis di buku biografi saya itu. Saya tidur di atasnya karung beras. Sebuah truk yang mengangkat beras disewa papa saya. Pak Andrian, saya dan adik saya Linda tidur di atas karung beras itu. Dan papa saya sepanjang malam dia tidak tidur. Dia menjaga kita. Tapi saya tidak pernah lupakan saat itu. Dia silangkan yaitu senjatanya. Dan dia bersila di depan. Seperti kemah kan ya. Penutup daripada truk itu. Saya bisa tertidur dengan lelap. Why? I trust my father. Hari ini saudaraku. Saya mau beritahu bahwa Tuhan bersedia. Kerja shift malam. Untuk saudara dan saya. Ada orang berkata, kok berani sekali kamu berkata begitu? Bukan saya yang berkata. Firman Tuhan, semalam-malaman itu. Yesus berdoa. Melihat mereka. Dan mendekati mereka. Jam 3 pagi. Kira-kira jam 3 pagi. Yesus mendatangi mereka. Jam 3 pagi juga gambaran habisnya pengharapan, saudara. Keadaanmu kelihatan makin berat. Utangmu makin banyak. Oh, kesulitan kelihatan makin menggunung. Tetapi saya bawa kabar baik buat saudara. Jam 3 pagi, Yesus mau datang kepadamu. Dia menjaga Israel. Yang tidak pernah terlelap. Tidak pernah tertidur. Dia berjalan seolah-olah mau meninggalkan mereka. Kalau kita baca ini Keluaran 14, saudara. Tuhan bekerja di shift malam. Itu tema yang saya mau sampaikan hari ini. Karena itu sekali lagi untuk menghadapi masa depan ini. Jangan percaya janji manusia. Tapi yang kita perlu percayai janji dari Tuhan kita. Aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Ataupun meninggalkan engkau. Tepuk tangan bagi dia. Yes. Jam 3 pagi.
Beberapa kali saya nonton film horor, saudara. Dalam film horor itu selalu ditunjukkan iblis bekerja jam 3 pagi. Film horor loh, bukan firman Tuhan. Dalam film horor itu ditunjukkan kenapa iblis kerja jam 3 pagi. Sebab Yesus mati menyerahkan nyawa jam 3 petang. Jadi itu adalah jam kekalahan Yesus katanya. Tidak, saudara. Justru itu kemenangan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Jangan percaya film horor. Yang saya mau katakan pada direktur film itu, kamu keliru, kamu tidak baca Alkitab. Justru jam 3 pagi itu Yesus malah muncul. Dan setan ketakutan. Ditedukannya pada itu. Dan dia naik ke atas kapal. Hari ini rasanya Tuhan itu mungkin jauh. Tapi Tuhan selalu dekat pada waktu justru ada badai. Tuhan itu justru nyata ketika malam hari. Ketika keadaan makin memburuk. Ketika keadaan sepertinya tidak ada harapan. Di situ Tuhan muncul, saudaraku. Jam 3 pagi. Firman Tuhan berkata kitab Keluaran 14 tadi. Pada jam jaga pagi. Pada jam jaga pagi. Saudara, ayam berkokok itu bukan ayam beneran menurut beberapa tentang Petrus. Itu adalah suara daripada sangkakala, suara daripada jam jaga malam, jam 3 pagi. Petrus menyangkal Yesus jam 3 pagi. Dia lupa jam 3 pagi Yesus pernah berjalan di atas air, saudara. Tidak ada ayam kepagian, itu ayam kerinan, saudaraku. Bangunnya jam 3 pagi, enggak. Itu suara daripada menara. Ya, mungkin suara kalian itu disebutkan kokok ayam. Tapi ada penafsir Alkitab mengatakan itu suara trompet daripada penjaga tentara Romawi. Whatever it is, saya mau beritahu saudara, Tuhan kita bekerja untuk umatnya sepanjang malam. Sepanjang malam Tuhan berdoa buat saudara saya. Hari ini kalau mungkin orang tuamu gak peduli, gembalamu gak tahu, pemimpinmu atau bosmu gak mau tahu, ada yang mau tahu, saudaraku. Yesus melihat keadaanmu dan dia akan berjalan, dia akan naik di atas perahumu dan teduhlah badai itu. Lagu yang dinyanyikan tadi oleh tim pujian, siapa yang meneduhkan badai? Jesus, it is you. Siapa yang menaruh roti di atas meja kita? Jesus, it is you. Bagi saya hal-hal kecil semacam itu, saya tidak akan lupa. It is our God. Itulah Bapak kita. Saya perlu pada waktu dikasih hampir 1 liter. Saudara, itu tidak tahu berapa banyak. Semua mereknya sama. Cuma lain-lain. Saya tidak tahu Bapak sukanya yang mana, silakan pilih sendiri. Saya tunjukkan dia. Yaitu botol minyak wangi saya yang habis itu. Saya tunjukkan pada kamu ya. Ini kesetiaan Tuhan. Hal yang begini kecil. Kalau hal begitu kecil aja Tuhan perhatikan. Apalagi perkara-perkara besar dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Allah yang menyediakan. Dia adalah tetap El Shaddai. The double-breasted one. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Saya mengajak kita naikkan sebuah lagu. Lagu yang mengatakan tentang pemeliharaan Tuhan. I've known the Father's care for me. I have known the Father's care for me. He's been good, yes, He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. Mari bangkit berdiri semua. I have known the Father's care for me. He's been good, yes, He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me.
through the storm and through the night. Come with me, everything gonna be alright. I have known the Father's care for me. God's been good to. Ku tahu Bapak peliharaku. Ku tahu Bapak peliharaku. Tunjukkan jempolmu. Ya baik. Dua-dua. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu apa peliharaku. Dia baik-baik. Through the storm, through the storm, yes, and through the night. Come on me, everything's gonna be alright. I have known the Father's care for me. God's been good to me. I have known the Father's care for me. He's been good. Come on, everybody. He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. Through the storm, and through the night. Come with me, everything's gonna be alright. I have known the Father's care for me. God's been good to me. God's been good to me.